Hahaha, apa kabar sahabat artikel MOBA? Kali ini, saya akan membacakan lanjutan alur cerita pemuda kaya. Tapi sebelum mendengarkan kisahnya, silakan cari posisi yang nyaman, jauhi keramaian, dan jangan lupa, pasang handsetnya. Dan inilah, lanjutan alur cerita pemuda kaya, pemilik puluhan bisnis, yang hidup sederhana. Episode 122. Setelah berhasil merobohkan ke-6 anak buah yang diutus Pak Franky, Aditya pun berkata pada Pak Steve untuk mengamankan orang-orang tersebut. Karena ternyata saat itu, Aditya ingin membuat perhitungan dengan Pak Franky. Mendengar perintah dari Aditya, Pak Steve pun berkata, "Siap Tuan, tadi saya sudah menghubungi para pengawal lain. Saya meminta mereka untuk menemui kita," sahut Pak Steve. Setelah itu terdengar, Aditya berkata, "Baguslah. Tapi tolong, masalah ini jangan sampai diketahui oleh ibuku. Karena kalau ibu sampai tahu ada orang yang ingin mencelakai aku, pasti dia akan khawatir," ucap Aditya. "Baik Tuan, saya tidak akan memberitahukan masalah ini pada nyonya," sahut Pak Steve. Tak berapa lama kemudian terlihat puluhan pengawal Aditya sampai di tempat tersebut. Terlihat saat itu, Pak Steve dan para pengawal lainnya membawa ke-6 pria yang tadi mencoba menyerang Aditya. Singkat cerita, hari pun beranjak sore. Terlihat saat itu, Pak Franky yang telah berada di kediamannya, seperti sedang gelisah, karena belum juga mendapat kabar dari ke-6 orang suruhannya. Di sela itu terlihat Pak Simon yang ternyata saat itu baru saja sampai di kediaman Pak Franky. Setelah keluar dari mobilnya, Pak Simon pun langsung bergegas menemui adiknya. Di sela langkah kakinya, raut wajah Pak Simon terlihat panik. Sementara Pak Franky melihat kedatangan kakaknya, ia pun berkata, "Oh ternyata kamu Kak," ucap Pak Franky, lalu melanjutkan kembali perkataannya. "Ada apa, kakak tiba-tiba datang menemuiku?" "Ada yang ingin saya bicarakan denganmu," ucap Pak Simon, lalu melanjutkan kembali perkataannya. "Tadi, saya sempat menonton siaran langsung perdebatanmu dengan Tuan Jimmy. Dan saya ingin memberitahukan padamu, tentang anak muda yang membantah ucapanmu saat di acara tadi," ucap Pak Simon, dengan raut wajah masih terlihat panik. Mendengar ucapan itu, Pak Franky pun berkata, "Memangnya ada apa dengan pemuda itu?" ucap Pak Franky. Mendengar ucapan Franky, Pak Simon pun berkata, "Anak muda itu adalah CEO perusahaan Orion. Jadi saya minta, kamu tidak berurusan dengannya. Kamu tahu sendiri kan, pengaruh dari perusahaan Orion, dan dampaknya untuk perusahaanmu, jika kamu terlibat konflik dengan mereka." Mendengar ucapan itu, Pak Franky pun berkata, "Saya tidak peduli dia siapa. Jadi, saya akan tetap membuat perhitungan dengan anak muda itu," ucap Pak Franky, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Kakak juga tidak perlu khawatir, karena saya akan melakukannya serapi mungkin, dan tidak akan meninggalkan jejak," ucap Franky, yang ternyata berniat menghabisi nyawa Aditya. Mendengar ucapan itu, Pak Simon pun berkata, "Mendingan kali ini, kamu tidak usah memperpanjang masalah ini," ucap Pak Simon. Mendengar ucapan itu, Franky pun mulai terlihat emosi. "Jadi, kakak menyuruhku diam saja, setelah dia mempermalukanku di depan publik. Mau ditaruh di mana mukaku, jika saya tidak membuat perhitungan dengannya," ucap Franky, lalu kembali berkata, "Dan lagi, kalau saya membiarkan dia begitu saja, orang-orang tidak akan lagi takut padaku," ucap Pak Franky. Mendengar ucapan itu, Pak Simon pun berkata, "Untuk kali ini, kamu tidak usah memikirkan kata orang-orang. Lebih baik cari aman saja," ucap Pak Simon. Mendengar ucapan itu, Franky pun berkata, "Mendingan, kakak tidak usah menasehatiku tentang masalah ini. Lagi pula, mungkin sekarang bocah itu sudah dihabisi oleh anak buahku," ucap Franky, yang saat itu mengira, kalau orang suruhannya telah berhasil menghabisi Aditya. Mendengar ucapan Franky, Pak Simon pun terlihat kaget. Terdengar saat itu, Pak Franky berkata, "Apa, jadi kamu sudah menyuruh orang untuk menghabisi dia?" ucap Pak Simon. Mendengar ucapan itu, Franky hanya menjawab dengan senyum sinis. Setelah itu terlihat,
Frankie mengambil handphonenya, bersiap untuk menghubungi salah satu orang suruhannya tadi. Tak berapa lama kemudian, panggilan pun tersambung. "Bagaimana, apa kalian sudah membereskan anak muda itu?" ucap Pak Frankie, sesaat setelah panggilan tersambung. Mendengar ucapan Pak Frankie, anak buahnya pun berkata, Anu Pak Bos. Kami minta maaf, soalnya, anak muda itu berhasil meloloskan diri, ucap anak buah Pak Frankie. Ternyata saat itu, anak buah Pak Frankie yang saat itu telah disandra, berbicara sesuai arahan dari Pak Steve. Sementara Pak Frankie mendengar ucapan anak buahnya, ia pun langsung emosi. Terdengar saat itu, Pak Frankie berkata, "Gimana sih kalian ini? Masa mengurus bocah itu saja enggak bisa?" ucap Pak Frankie, lalu menutup panggilan tersebut. Setelah menutup panggilannya, Pak Frankie pun kembali berkata pada Pak Simon, Kakak tahu dari mana, kalau anak muda yang telah mempermalukanku, adalah CEO perusahaan Orion?" Mendengar ucapan itu, Pak Simon pun berkata, "Saya tahu, karena tadi pagi dia juga datang menemuiku," sahut Pak Simon. Mendengar ucapan itu, Frankie pun tersenyum, lalu berkata, "Baiklah, akan ku buat, agar dia sendiri yang datang menemuiku," ucap Frankie. Mendengar ucapan itu, Pak Simon pun berkata, "Apalagi yang kamu rencanakan? Kamu pikir, para pengawalnya akan membiarkan anak buahmu menyentuhnya?" ucap Pak Simon. "Sudahlah, kakak tidak usah khawatir, saya sudah punya rencana lain untuk menghabisi anak itu," ucap Frankie. Sementara, di lokasi yang berbeda, terlihat saat itu, Aditya yang sedang menghubungi Jasmine. Terdengar saat itu, Aditya berkata, "Halo Yang." "Iya halo juga Sai," sahut Jasmine. Setelah itu terdengar, Aditya kembali berkata, "Yang, ada yang ingin saya tanyakan," ucap Aditya, lalu melanjutkan kembali perkataannya. "Apa perusahaan Golden Industry pernah menghubungimu untuk menawarkan kerjasama?" Mendengar ucapan itu, Jasmine pun berkata, "Oh iya yang ada. Beberapa hari lalu mereka menghubungiku, dan saya juga sudah menjelaskan pada mereka, bahwa perkebunan kita sudah mengurangi penggunaan pupuk kimia," ucap Jasmine. Mendengar ucapan Jasmine, Aditya pun berkata, "Terus apa yang mereka katakan?" "Mereka bilang, ingin bertemu dengan pemilik perkebunan," sahut Jasmine, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Tapi Yang, kok kamu bisa tahu?" Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Tadi saya tidak sengaja bertemu dengan pemilik perusahaan itu, dan saya dengar, kalau mereka sedang menawarkan kerjasama dengan perkebunan kita," ucap Aditya, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Oh ya Yang, nanti kamu hubungi mereka dan bilang, kalau saya ingin bertemu langsung dengan pemilik perusahaan," ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Jasmine pun berkata, "Sebaiknya, kita jangan bekerja sama dengan mereka Yang. Karena dari cara bicaranya, mereka bukanlah orang baik," sahut Jasmine. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Saya tidak ingin bekerja sama, saya hanya ingin memberi pelajaran pada mereka," sahut Aditya. Mendengar ucapan itu, Jasmine pun berkata, "Pelajaran apa Sai? Apa kamu punya masalah dengan mereka? Nantilah saya ceritakan padamu Yang," sahut Aditya, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Oh ya Yang, Senin depan, Paman Smith akan menghadiri rapat dengan perusahaan Om Nakamoto. Dan saya juga akan ikut ke Indonesia, karena sekalian antarin Mama pulang. Kemungkinan sih Sabtu siang, saya dan Paman Smith sudah tiba di Indonesia. Jadi kalau bisa, kamu atur pertemuannya, agar diadakan hari Senin," ucap Aditya. Sementara Jasmine mendengar bahwa Aditya akan balik ke Indo, ia pun terlihat bahagia. Terdengar saat itu, Jasmine berkata, "Benaran kamu mau pulang Yang?" ucap Jasmine. "Iya Yang, tapi cuman beberapa hari saja, sekalian mau ngecek perkembangan departemen store yang dikelola oleh Pak Kasman," sahut Aditya. Mendengar ucapan itu, Jasmine pun berkata, "Oh iya Yang iya, nanti saya atur pertemuannya," sahut Jasmine, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Tapi gimana untuk tempat pertemuannya?" Mendengar ucapan Jasmine, Aditya pun berpikir sejenak, lalu berkata,
Tempatnya di restoran Winata 5 saja yang. Oh iya yang iya, nanti saya konfirmasikan sama Niko, untuk menyiapkan tempatnya, sahut Jasmine. Oh iya yang makasih, ucap Aditya. Singkat cerita, waktu pun beranjak subuh. Terlihat saat itu, jarum jam baru menunjukkan pukul 2:15. Di sela itu terdengar, handphone milik Tuan Charles berdering. Tanda ada panggilan masuk. Mendengar dering handphone miliknya, Tuan Charles pun bangun, lalu menerima panggilan tersebut. Namun baru saja Tuan Charles ingin berkata, tiba-tiba terdengar, suara si penelpon berkata, "Halo Pak Tua, sekarang Smith ajudanmu, sedang saya sandra. Jika tidak ingin terjadi apa-apa padanya, besok tepat pukul 7 pagi, suruh CEO perusahaanmu datang menemuiku, untuk tempatnya, lihat pesan masuk di WhatsApp milikmu. Dan ingat, jangan coba-coba lapor polisi," ucap si penelpon, lalu menutup panggilan tersebut. Tidak salah lagi, pasti Frankie dalang dari semua ini, gumam Tuan Charles. Terlihat saat itu, Tuan Charles duduk di tepi ranjang, dengan ekspresi wajah terlihat bingung. Apa yang harus saya perbuat? Jika saya menyuruh Aditya datang ke sana tanpa pengawalan, pasti akan terjadi apa-apa padanya. Tapi jika saya lapor pada polisi, pasti mereka akan menyakiti Pak Smith, gumam Tuan Charles. Singkat cerita, pagi pun tiba. Terlihat saat itu, Tuan Charles masih duduk di tepi ranjang, sambil memikirkan kata-kata dari si penelpon. Tak berapa lama kemudian terlihat, Tuan Charles dengan berat hati, mengambil kembali handphone miliknya, untuk memberitahukan kabar tersebut pada Pak Steve. Sementara Pak Steve, mendapat panggilan dari Tuan Charles, beliau pun, langsung menerima panggilan tersebut. "Halo selamat pagi Tuan," ucap Pak Steve membuka percakapan. "Ya pagi juga," sahut Tuan Charles, dengan nada suara terdengar lesu. Setelah itu terdengar lagi, Tuan Charles berkata, "Ada yang ingin saya katakan pada Anda." "Apa itu Tuan?" "Katakan saja," sahut Pak Steve. "Saat ini, Pak Smith sedang disandra oleh seseorang. Dan mereka memintaku, untuk menggantikannya dengan Aditya," ucap Tuan Charles. Mendengar ucapan itu, Pak Steve pun berkata, "Ini pasti ulahnya Frankie Tuan, karena kemarin, Pak Presdir sudah menyinggung Frankie dalam sebuah acara. Dan pada saat kami akan pulang dari studio, kami dihadang oleh 6 orang suruhan Frankie," ucap Pak Steve. Mendengar ucapan dari Pak Steve, Tuan Charles pun kaget. Terdengar saat itu, Tuan Charles berkata, "Apa? Kalian dihadang oleh orang suruhan Frankie? Lalu bagaimana keadaan Aditya? Apa terjadi sesuatu padanya?" ucap Tuan Charles. "Tidak Tuan, tidak terjadi apa-apa pada kami," sahut Pak Steve, lalu kembali berkata, "Untung saja, Pak Presdir berhasil melumpuhkan mereka, dan sekarang, ke-6 orang itu, sedang kami sekap di salah satu gudang kosong milik perusahaan," ucap Pak Steve. Mendengar ucapan itu, Tuan Charles pun berkata, "Oh syukurlah kalau kalian berhasil melumpuhkan orang-orang itu. Bukan kami Tuan, tapi Pak Presdirlah yang telah menghajar orang-orang itu," sahut Pak Steve. "Maksud Anda, Aditya sendiri yang menghajar ke-6 orang itu," ucap Tuan Charles, yang masih tidak percaya dengan ucapan Pak Steve. Sementara Pak Steve, mendengar ucapan itu, beliau pun kembali berkata, "Benar Tuan, dan rencananya pagi ini, Pak Presdir akan datang menemui Frankie." "Apa? Aditya mau menemui Frankie? Apa yang mau dia lakukan?" ucap Tuan Charles. "Iya Tuan," sahut Pak Steve, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Katanya, Pak Presdir ingin membuat perhitungan dengan Frankie, karena telah berani mencoba mencelakainya. "Tapi saya juga tidak tahu, rencana apa yang sedang dipikirkan oleh Pak Presdir," sahut Pak Steve. Mendengar ucapan itu, Tuan Charles pun berkata, "Baiklah, saya akan menghubungi Aditya, untuk memberitahukan hal ini. Siapa tahu, dia punya rencana untuk membebaskan Pak Smith, tanpa harus ada korban," ucap Tuan Charles, lalu menutup panggilan tersebut. Setelah itu terlihat, Tuan Charles langsung bergegas menghubungi Aditya. Tak berapa lama kemudian, panggilan pun tersambung. Terdengar saat itu, Aditya berkata, "Halo selamat pagi Paman." "Ya halo juga Dit. Saat ini,
Pak Smith sedang disandra oleh seseorang, dan kemungkinan besar, Frankie adalah dalang di balik semua ini, ucap Tuan Charles, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Mereka juga meminta, agar kamu sendiri yang datang, untuk membebaskan Pak Smith. Mendengar ucapan Tuan Charles, Aditya pun tersenyum, lalu berkata, baiklah Paman, saya sendiri yang akan ke sana. Jika benar dia menjadikan Paman Smith sebagai sandera, anggap saja ini akhir dari kesuksesannya, ucap Aditya, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Oh ya Paman, tolong Paman segera hubungi pihak kepolisian, beritahukan masalah ini pada mereka. Mendengar ucapan itu, Tuan Charles pun berkata, jangan, kita tidak boleh melibatkan polisi dalam masalah ini. Karena saya yakin, orang seperti Frankie, sudah pasti punya orang dalam di kepolisian, yang selalu memberikan informasi padanya. Kalau dia sampai tahu, bahwa kita telah melaporkan masalah ini, mereka akan menghabisi Pak Smith, ucap Tuan Charles. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, kalau soal itu, Paman juga pasti punya kenalan polisi yang jujur kan? Ya ada, sahut Tuan Charles, lalu kembali berkata, saya punya seorang kenalan, tapi apa yang kamu rencanakan, ucap Tuan Charles. Mendengar ucapan itu, Aditya pun langsung mengatakan, rencananya, untuk membongkar kedok dari Pak Frankie. Sementara Tuan Charles mendengar penjelasan Aditya tentang rencananya, beliau pun langsung menyetujui rencana tersebut. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.